Ada sejumlah fakta yang terkuak sepanjang penyidikan kasus kematian Mirna Salihin. Fakta-fakta tersebut mengiring Jessica Kumala Wongso akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Kita simak bersama. Jessica tiba di Cafe Olivier 40 menit lebih awal. Lalu kemudian Jessica memesan minuman kopi untuk Mirna dan langsung membayarnya. Jessica mengatur posisi duduk untuk Mirna serta Hani. Saat kejadian, Jessica disebut sangat tenang, sementara semua orang di sekitar Mirna panik. Jessica menolak untuk mencicipi kopi yang diminum oleh Mirna. Jessica meminta pembantunya untuk membuang celana yang dipakainya pada saat kejadian. Usai insiden, Jessica keluar dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp tersebut beranggotakan Jessica, Mirna, dan juga Hani dan seorang rekannya. Dan usai kematian Mirna, Jessica kerap keluar rumah 3 hari berturut-turut. Kemudian Jessica dicekal ke luar negeri sejak 26 Januari 2016 lalu. Dan Jessica ditetapkan menjadi tersangka pada 29 Januari 2016 lalu. Rekaman kamera pengawas atau CCTV di Cafe Olivier Jakarta disebut polisi sebagai salah satu alat bukti dalam menetapkan status tersangka pada Jessica Kumala Wongso. Namun kuasa hukum Jessica meragukan bukti tersebut dan menantang kepolisian untuk membeberkan rekaman CCTV milik Olivier Cafe. Setelah menjadi saksi kunci, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Menurut kepolisian, berdasarkan bukti-bukti di lapangan, Jessica diduga memasukkan racun sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna. Gerak-gerik Jessica yang mencurigakan pun disebut polisi terekam dalam kamera CCTV Olivier Cafe. Akan tetapi hingga kini polisi masih merahasiakan rekaman tersebut dengan alasan kelancaran proses penyidikan. Meski belum sekalipun dirilis pada publik, namun Kompolnas mengaku telah melihat rekaman CCTV saat kejadian dan mengatakan bahwa bukti CCTV Cafe bisa menjadi petunjuk utama polisi. Memang itulah kami datang ke sana kemarin, ya untuk memastikan ya seberapa kuatkah bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Setelah dijelaskan kemudian diperlihatkan bukti CCTV yang tadi, akhirnya kami memberikan dibuatkan suatu gambaran dan bagaimana kasus terjadi. Kemudian kami memahami betul ya bahwasanya memang penyidik di dalam hal ini begitu yakin betul bahwasanya ada keterkaitan antara Jessica dan kematian Mirna. CCTV yang selama 45 menit itu ada adegan bagaimana di dalam CCTV dijelaskan ada Jessica datang ke kafe tadi, kemudian memesan tempat, kemudian memesan minuman, termasuk kepada si korban ya pada saat itu. Kemudian ada juga pada saat itu kopi sempat diangkat, kemudian diletakkan kembali yang punya korban itu. Saya kira memang di sini tidak ada kelihatan ya, tidak betul kelihatan ada menaruh sesuatu tidak ya, tetapi ini merupakan petunjuk yang sangat penting buat kepolisian dalam menentukan Jessica menjadi tersangka ya. Menanggapi status dan penahanan kliennya, kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo menilai kepolisian tak memiliki bukti dasar yang kuat untuk menjerat Jessica. Yudi bahkan menantang kepolisian untuk membeberkan hasil rekaman CCTV Olivier Cafe agar fakta menjadi lebih jelas.
Itu kan rekan-rekan, bukti-buktinya itu rekaan semua. Saya ingin tahu siapa orang yang melihat, orang melihat, mendengar dan mengalami Jessica menaruh racun, itu aja yang perlu diungkap. Dan mana racunnya, gitu loh. Hukum pidana itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Ada nggak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Enggak diperlihatkan. Alasan apa, Pak? Udah tahu. Kalau berani buka di umum di TV. Ayo. Jessica Kumala Wongso ditangkap polisi pada Sabtu lalu di sebuah hotel kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Tanpa perlawanan, Jessica pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, dan kini Jessica menjalani masa penahanan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hujan deras di ibu kota menggenangi sekolah dan memicu pohon tumbang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, hampir 1 bulan kasus kematian Wayan Mirna Salihin bergulir. Kematian Mirna yang janggal hingga ditemukannya 15 gram sianida di dalam kopi yang diminum Mirna menguatkan Mirna tewas terbunuh. Saya akan kembali mengajak Anda melihat perjalanan kasus Mirna hingga akhirnya salah satu sahabat Mirna yaitu Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan munculkan grafis di belakang saya. Yang pertama, pemirsa, dimulai pada tanggal 6 Januari 2016. Ini adalah hari ketika Mirna bertemu dengan Jessica dan Hani yang merupakan sahabatnya. Kemudian ketika itu Jessica sampai duluan di Cafe Olivier yang terletak di Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Ketika itu Jessica adalah orang yang memesan es kopi Vietnam untuk Mirna sesuai dengan permintaan Mirna. Begitu pengakuan dari Jessica. Kemudian tidak lama setelah meminum es kopi Vietnam itu, Mirna merasakan ada sesuatu yang berbeda di kopi itu. Kemudian tidak lama kemudian ia pun kejang-kejang dan akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit ia dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 atau tepat 3 hari setelah kematian Mirna, jenazah Mirna diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya keluarga Mirna sempat menolak jenazah anak mereka untuk diotopsi, tetapi akhirnya mereka bersedia jenazah Mirna untuk diotopsi. Selanjutnya, pemirsa, pada tanggal 11 Januari 2016, polisi mencari bukti-bukti kematian Mirna. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi dan melakukan prarekonstruksi di Cafe Olivier untuk mencari bukti terkait dengan kematian Mirna. Setelah itu, pada tanggal 12 Januari 2016, Polda Metro Jaya mulai bergerak dengan menggeledah rumah milik Jessica. Dari menggeledah, polisi akhirnya menemukan dan mengamankan sejumlah bukti. Namun, polisi tidak menemukan celana yang dipakai Jessica saat kejadian. Menurut keterangan pembantu rumah tangga Jessica, Jessica meminta pembantunya itu untuk membuang celana yang digunakan. Sementara celana ini, pemirsa, diduga kuat adalah bukti kunci atau bukti penting dari kasus kematian Mirna ini. Pada tanggal 16 Januari 2016, Puslapor Polri menemukan kandungan sianida di kopi Wayan Mirna. Ada sekitar 15 gram sianida yang ditemukan. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa 15 gram sianida itu sebetulnya bisa menewaskan sekitar 25 orang. Kita beralih selanjutnya ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 18 Januari 2016, dari tahap penyelidikan kasus Wayan Mirna akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan sekitar 1 minggu setelah tewasnya Mirna. Polisi belum mencantumkan siapa nama tersangka dalam surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2016, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 2 sahabat Mirna, yaitu Jessica Wongso dan Hani. Dari pemeriksaan ini, pemirsa, jawaban Jessica kerap berbeda-beda dengan BAP dan hasil prarekonstruksi. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2016, Jessica bersama kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM untuk menyatakan perasaannya karena Jessica merasa disudutkan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya
Ia juga mengaku bahwa menerima sejumlah kata-kata kasar. Selanjutnya, setelah Jessica mendatangi Komnas HAM pada tanggal 27 Januari, tidak lama setelah itu, kepolisian kembali meminta keterangan dari ayah Mirna. Ayah Mirna dipanggil sebagai saksi untuk ditanyai lebih lanjut mengenai kedekatan antara Mirna dan juga dua sahabatnya ini dan juga poin-poin lainnya. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, pada tanggal 29 Januari 2016, kepolisian atau Polda Metro Jaya mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengadakan gelar perkara. Dan dari situ Kejaksaan meminta Polri untuk menambah pemeriksaan terhadap saksi ahli. Tanggal 29 Januari, tepatnya pemirsa, akhirnya Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Jessica juga sudah dicekal atau dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Dan tanggal 30 Januari 2016, seperti yang banyak diberitakan, Jessica pada Sabtu pagi ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta. Kemudian sampai tanggal hari ini, yaitu tanggal 31 Januari 2016, Jessica sudah resmi ditahan. Tadi pagi, kepolisian sempat memberikan informasi kepada media ada rencana untuk melakukan konferensi pers, tetapi rencana tersebut urung dilakukan. Kami juga masih menunggu informasi terkini yang akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Dan kami akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Raka Susanto yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan Mirna. Raka, apakah Anda sudah mendapat informasi apa sebetulnya alat bukti yang membuat Jessica akhirnya sampai ditahan? Sebenarnya salah satu alat bukti yang cukup menguatkan mengapa Jessica Kumala Wongso ditahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya adalah dikarenakan rekaman CCTV yang berada di Cafe Olivier ini menunjukkan bahwa ada gerak-gerik Jessica yang mencurigakan dan diindikasikan atau diduga bahwa Jessica ini menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota Kompolnas yang sempat kemarin datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menyaksikan pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso dilakukan oleh Ditreskrimum, di mana anggota Kompolnas ini sempat menyebutkan bahwa CCTV menjadi salah satu alat bukti penguat mengapa akhirnya Jessica statusnya ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan oleh Polda Metro Jaya. Terkait juga dengan rekaman CCTV sampai dengan saat ini kami juga masih, para awak media masih terus menunggu rilis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Bahkan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso juga sempat menyebutkan keluarkan saja atau rilis saja bukti CCTV yang menunjukkan bahwa memang Jessica dianggap sebagai pembunuh dari Wayan Mirna Salihin. Sampai dengan saat ini kuasa hukum dari Jessica sendiri belum memiliki langkah ke depan atau masih memikirkan langkah ke depan untuk perlawanan dari status hukum yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Namun sejauh ini dari pantauan kami, pihak dari keluarga Mirna, pihak dari keluarga Jessica Kumala Wongso sendiri belum dapat mengunjungi Jessica dikarenakan hari ini adalah hari Minggu dan besok baru bisa tahanan di Polda Metro Jaya ini dikunjungi oleh keluarganya. Zulfia. Raka, sudah ada pernyataan dari kuasa hukum Jessica yang menyatakan tidak akan mengajukan kasus ini ke pra-peradilan. Mengapa? Ya, sebenarnya sudah ada. Kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini, Yudi Wibowo, sempat menyebutkan bahwa ia tidak akan mempra-peradilankan kasus ini dikarenakan melihat bahwa sebenarnya polisi sudah merilis ada 4 alat bukti, sementara untuk dipra-peradilankan dengan 2 alat bukti saja, maka tuntutan di gugatan, maksud kami di pra-peradilan ini akan runtuh gitu, sehingga tidak dapat lagi dilanjutkan kasusnya di pra-peradilan. Dan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso menyebutkan lebih baik nanti pembuktiannya akan dilakukan di meja hijau pengadilan saja, dikarenakan sampai dengan saat ini juga ia menilai masih ada sejumlah kejanggalan mengapa kliennya Jessica ditetapkan sebagai tersangka, mengingat bahwa hanya ada rekaman bukti CCTV yang tidak begitu kuat, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung apakah Jessica menuangkan zat cyanida itu ke dalam minuman Mirna.
ini masih menjadi hal yang menurutnya menjadi begitu lemah jika nantinya hal ini akan menetapkan status Jessica sebagai pembunuh dari Wayan Mirna Salihin. Dan terkait juga dengan celana... Dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Tadi diperlihatkan nggak? Enggak diperlihatkan. Alasannya apa, Pak? Udah tahu. Kalau berani buka di umum di TV. Ayo. Jessica Kumala Wongso ditangkap polisi pada Sabtu lalu di sebuah hotel kawasan Mangga 2, Jakarta Pusat. Tanpa perlawanan, Jessica pun dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dan kini Jessica menjalani masa penahanan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hujan deras di ibu kota menggenangi sekolah dan memicu pohon tumbang. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, hampir 1 bulan kasus kematian Wayan Mirna Salihin bergulir. Kematian Mirna yang janggal hingga ditemukannya 15 gram sianida di dalam kopi yang diminum Mirna menguatkan Mirna tewas terbunuh. Saya akan kembali mengajak Anda melihat perjalanan kasus Mirna hingga akhirnya salah satu sahabat Mirna yaitu Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Kami akan munculkan grafis di belakang saya. Yang pertama, pemirsa, dimulai pada tanggal 6 Januari 2016. Ini adalah hari ketika Mirna bertemu dengan Jessica dan Hani yang merupakan sahabatnya. Kemudian ketika itu Jessica sampai duluan di Cafe Olivier yang terletak di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat. Ketika itu Jessica adalah orang yang memesan es kopi Vietnam untuk Mirna sesuai dengan permintaan Mirna. Begitu pengakuan dari Jessica. Kemudian tidak lama setelah meminum es kopi Vietnam itu, Mirna merasakan ada sesuatu yang berbeda di kopi itu. Kemudian tidak lama kemudian ia pun kejang-kejang dan akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit, setelah sampai di rumah sakit ia dinyatakan meninggal dunia. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 atau tepat 3 hari setelah kematian Mirna, jenazah Mirna diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebelumnya keluarga Mirna sempat menolak jenazah anak mereka untuk diotopsi, tetapi akhirnya mereka bersedia jenazah Mirna untuk diotopsi. Selanjutnya, pemirsa, pada tanggal 11 Januari 2016, polisi mencari bukti-bukti kematian Mirna. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa sejumlah saksi dan melakukan prarekonstruksi di Cafe Olivier untuk mencari bukti terkait dengan kematian Mirna. Setelah itu, pada tanggal 12 Januari 2016, Polda... Ada sejumlah fakta yang terkuak sepanjang penyidikan kasus kematian Mirna Salihin. Fakta-fakta tersebut mengiring Jessica Kumala Wongso akhirnya menjadi tersangka dalam kasus ini. Kita simak bersama. Jessica tiba di Cafe Olivier 40 menit lebih awal. Lalu kemudian Jessica memesan minuman kopi untuk Mirna dan langsung membayarnya. Jessica mengatur posisi duduk untuk Mirna serta Hani. Saat kejadian, Jessica disebut sangat tenang, sementara semua orang di sekitar Mirna panik. Jessica menolak untuk mencicipi kopi yang diminum oleh Mirna. Jessica meminta pembantunya untuk membuang celana yang dipakainya pada saat kejadian. Usai insiden, Jessica keluar dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp tersebut beranggotakan Jessica, Mirna, dan juga Hani dan seorang rekannya. Dan usai kematian Mirna, Jessica kerap keluar rumah 3 hari berturut-turut. Kemudian Jessica dicekal ke luar negeri sejak 26 Januari 2016 lalu.
Jessica ditetapkan menjadi tersangka pada 29 Januari 2016 lalu. Rekaman kamera pengawas atau CCTV di Cafe Olivier Jakarta disebut polisi sebagai salah satu alat bukti dalam menetapkan status tersangka pada Jessica Kumala Wongso. Namun kuasa hukum Jessica meragukan bukti tersebut dan menantang kepolisian untuk membeberkan rekaman CCTV milik Olivier Cafe. Setelah menjadi saksi kunci, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Menurut kepolisian, berdasarkan bukti-bukti di lapangan, Jessica diduga memasukkan racun sianida ke dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna. Gerak-gerik Jessica yang mencurigakan pun disebut polisi terekam dalam kamera CCTV Olivier Cafe. Akan tetapi hingga kini polisi masih merahasiakan rekaman tersebut dengan alasan kelancaran proses penyidikan. Meski belum sekalipun dirilis pada publik, namun Kompolnas mengaku telah melihat rekaman CCTV saat kejadian dan mengatakan bahwa bukti CCTV Cafe bisa menjadi petunjuk utama polisi. Memang itulah kami datang ke sana kemarin, ya untuk memastikan ya seberapa kuatkah bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Setelah dijelaskan kemudian diperlihatkan bukti CCTV yang tadi, akhirnya kami memberikan dibuatkan suatu gambaran dan bagaimana kasus terjadi. Kemudian kami memahami betul ya bahwasanya memang penyidik di dalam hal ini begitu yakin betul bahwasanya ada keterkaitan antara Jessica dan kematian Mirna. CCTV yang selama 45 menit itu ada adegan bagaimana di dalam CCTV dijelaskan ada Jessica datang ke kafe tadi, kemudian memesan tempat, kemudian memesan minuman, termasuk kepada si korban ya pada saat itu. Kemudian ada juga pada saat itu kopi sempat diangkat, kemudian diletakkan kembali yang punya korban itu. Saya kira memang di sini tidak ada kelihatan ya, tidak betul kelihatan ada menaruh sesuatu tidak ya, tetapi ini merupakan petunjuk yang sangat penting buat kepolisian dalam menentukan Jessica menjadi tersangka ya. Menanggapi status dan penahanan kliennya, kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo menilai kepolisian tak memiliki bukti dasar yang kuat untuk menjerat Jessica. Yudi bahkan menantang kepolisian untuk membeberkan hasil rekaman CCTV Olivier Cafe agar fakta menjadi lebih jelas. Itu kan rekan-rekan, bukti-buktinya itu rekaan semua. Saya ingin tahu siapa orang yang melihat, orang melihat, mendengar dan mengalami Jessica menaruh racun, itu aja yang perlu diungkap. Rekan mana racunnya, gitu loh. Pokok pidana itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Ada nggak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani. Metro Jaya mulai bergerak dengan menggeledah rumah milik Jessica. Dari menggeledah, polisi akhirnya menemukan dan mengamankan sejumlah bukti. Namun polisi tidak menemukan celana yang dipakai Jessica saat kejadian. Menurut keterangan pembantu rumah tangga Jessica, Jessica meminta pembantunya itu untuk membuang celana yang digunakan. Sementara celana ini pemirsa diduga kuat adalah bukti kunci atau bukti penting dari kasus kematian Mirna ini. Pada tanggal 16 Januari 2016, Puslapor Polri menemukan kandungan sianida di kopi Wayan Mirna. Ada sekitar 15 gram sianida yang ditemukan. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa 15 gram sianida itu sebetulnya bisa menewaskan sekitar 25 orang. Kita beralih selanjutnya ke tanggal berikutnya, yaitu tanggal 18 Januari 2016, dari tahap penyelidikan kasus Wayan Mirna akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan sekitar 1 minggu setelah tewasnya Mirna. Polisi belum mencantumkan siapa nama tersangka dalam surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2016, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa 2 sahabat Mirna, yaitu Jessica Wongso dan Hani. Dari pemeriksaan ini pemirsa, jawaban Jessica kerap berbeda-beda dengan BAP dan hasil prarekonstruksi. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2016, Jessica bersama kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM
untuk menyatakan perasaannya karena Jessica merasa disudutkan oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Ia juga mengaku bahwa menerima sejumlah kata-kata kasar. Selanjutnya, setelah Jessica mendatangi Komnas HAM pada tanggal 27 Januari, tidak lama setelah itu, kepolisian kembali meminta keterangan dari ayah Mirna. Ayah Mirna dipanggil sebagai saksi untuk ditanyai lebih lanjut mengenai kedekatan antara Mirna dan juga dua sahabatnya ini dan juga poin-poin lainnya. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, pada tanggal 29 Januari 2016 kepolisian atau Polda Metro Jaya mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mengadakan gelar perkara. Dan dari situ Kejaksaan meminta Polri untuk menambah pemeriksaan terhadap saksi ahli. Tanggal 29 Januari, tepatnya pemirsa, akhirnya Jessica ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Jessica juga sudah dicekal atau dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Dan tanggal 30 Januari 2016, seperti yang banyak diberitakan, Jessica pada Sabtu pagi ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta. Kemudian sampai tanggal hari ini, yaitu tanggal 31 Januari 2016, Jessica sudah resmi ditahan. Tadi pagi, kepolisian sempat memberikan informasi kepada media ada rencana untuk melakukan konferensi pers, tetapi rencana tersebut urung dilakukan. Kami juga masih menunggu informasi terkini yang akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Dan kami akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami Raka Susanto yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini dari Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan Mirna. Raka, apakah Anda sudah mendapat informasi apa sebetulnya alat bukti yang membuat Jessica akhirnya sampai ditahan? Sebenarnya salah satu alat bukti yang cukup menguatkan mengapa Jessica Kumala Wongso ditahan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya adalah dikarenakan rekaman CCTV yang berada di Cafe Olivier ini menunjukkan bahwa ada gerak-gerik Jessica yang mencurigakan dan diindikasikan atau diduga bahwa Jessica ini menjadi pembunuh dari Wayan Mirna Salihin. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu anggota Kompolnas yang sempat kemarin datang ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk menyaksikan pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso dilakukan oleh Ditreskrimum, di mana anggota Kompolnas ini sempat menyebutkan bahwa CCTV menjadi salah satu alat bukti penguat mengapa akhirnya Jessica statusnya ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan oleh Polda Metro Jaya. Terkait juga dengan rekaman CCTV, sampai dengan saat ini kami juga masih, para awak media masih terus menunggu rilis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Bahkan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso juga sempat menyebutkan keluarkan saja atau rilis saja bukti CCTV yang menunjukkan bahwa memang Jessica dianggap sebagai pembunuh dari Wayan Mirna Salihin. Sampai dengan saat ini kuasa hukum dari Jessica sendiri belum memiliki langkah ke depan atau masih memikirkan langkah ke depan untuk perlawanan dari status hukum yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Namun sejauh ini dari pantauan kami, pihak dari keluarga Mirna, maksud kami pihak dari keluarga Jessica Kumala Wongso sendiri belum dapat